Hai semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Video kita kali ini, kami mengunjungi sebuah tempat yang cukup bersejarah yang lokasinya masih di ibu kota Jakarta. Sebuah pelabuhan yang cukup terkenal di masanya. Dikatakan demikian karena selain letaknya strategis, juga dikarenakan pelabuhan ini kala itu menjadi urat nadi perdagangan antar pulau di Pulau Jawa dan juga perdagangan internasional. Mungkin kalian sudah bisa menebak pelabuhan apa yang kami maksud. Ini dia, Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua dan terpenting di Indonesia. Berbeda dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang lokasinya bersebelahan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang melayani bongkar muat peti kemas internasional maupun domestik dari kapal-kapal yang bertonase besar. Sementara Pelabuhan Sunda Kelapa melayani bongkar muat seperti bahan-bahan pokok, bahan-bahan bangunan, komoditas perkebunan, hasil perikanan dan lain-lain dari kapal-kapal dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, Pelabuhan Sunda Kelapa hanya diperuntukkan melayani lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar pulau di Indonesia. Jadi kapal-kapal yang ada di sini hanya untuk pelayaran dalam negeri aja ya guys. Pelabuhan Sunda Kelapa beralamat di Jalan Maritim Raya, Kota Tua Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Memiliki luas pelabuhan sekitar 59 hektar dan luas perairan mencapai 1.333 hektar dengan bentang pemecah ombak sepanjang 1,5 km. Panjang pelabuhan ini sekitar 3.250 meter yang bisa menampung sekitar 70 perahu layar motor. Sementara untuk operasional dan pengelolaan pelabuhan di bawah kendali PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Dikutip dari laman Pelindo, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan tempat persinggahan pelayaran utama di Nusantara yang dibangun tahun 1527 semasa pemerintahan kolonial Portugis dan kerajaan Hindu Sunda Pajajaran. Lalu pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Kerajaan Islam Demak dan Cirebon pimpinan Fathahillah menyerbu Sunda Kelapa dan berhasil mengusir Portugis serta menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Kota Pelabuhan Sunda Kelapa pun berganti nama menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata. Peristiwa inilah yang diingat dan diabadikan sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Pada tahun 1610, para pedagang asal Belanda yang tergabung dalam VOC tiba di Pelabuhan Jayakarta dan membuat perjanjian berupa izin berdagang dan mendirikan gudang, meskipun akhirnya malah mendirikan benteng pertahanan. Tahun 1619, pertempuran pecah antara Belanda dengan Kerajaan Jayakarta yang dimenangkan Belanda. Jan Pieter Soen Koen berhasil merebut dan menghancurkan kota Jayakarta. Tak cuma itu, Koen juga mengganti nama kota Jayakarta dengan nama Batavia. Melihat potensi Pelabuhan Sunda Kelapa yang cukup penting dan strategis di bawah kekuasaan Belanda, Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian direnovasi besar-besaran. Awalnya Pelabuhan Sunda Kelapa yang tadinya hanya memiliki kanal sepanjang 810 meter, namun kemudian diperbesar hingga menjadi 1825 meter. Pada tahun 1839, di lokasi ini didirikan Menara Syah Bandar, yang berfungsi sebagai kantor pabean atau pengumpulan pajak dari barang-barang yang diturunkan di pelabuhan. Seiring berjalannya waktu, menjelang akhir abad 19, Pelabuhan Sunda Kelapa mulai sepi. Hal ini dikarenakan terjadinya pendangkalan di area pelabuhan yang menyulitkan kapal dari tengah laut untuk masuk ke pelabuhan. Puncaknya tahun 1886, pemerintah Hindia Belanda meresmikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pengganti Sunda Kelapa. Hingga saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa masih digunakan oleh kapal-kapal kayu untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dan sebagainya yang menghubungkan antar pulau-pulau di Indonesia. Penggunaan nama Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 Maret 1974 dan masih berlaku hingga saat ini. Melihat sejarahnya yang cukup panjang, tentu menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan objek wisata lain. Nah, di sini kami mencoba menampilkan hal-hal apa aja sih yang bisa kalian temukan jika berkunjung ke tempat ini. Berikut sedikit review dari kami.
Yang pertama, walking tour. Apa sih walking tour? Secara terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, walking tour artinya wisata jalan kaki. Kita melakukan aktivitas mengelilingi lokasi wisata dengan berjalan kaki, dimulai dari Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Indonesia, Taman Fathahillah, Jembatan Kota Intan, Museum Bahari, dan finish di pintu masuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi ingat, jangan lupa pakai sunblock, pakaian yang gampang menyerap keringat, dan tentunya kacamata hitam ya guys, biar tetap nyaman di bawah terpaan matahari. Yang kedua, melihat aktivitas bongkar muat kapal. Aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa sangat menarik untuk diamati. Apalagi masih mengandalkan tenaga manusia dan menggunakan peralatan yang sederhana untuk melakukan aktivitas bongkar muat kapal. Inilah yang menjadi daya tarik yang dimiliki Pelabuhan Sunda Kelapa. Berbeda dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah menggunakan peralatan modern seperti kontainer kren khusus. Ketiga, naik kapal nelayan. Bagi kalian yang ingin melihat-lihat area pelabuhan, dapat dilakukan dengan cara menyewa kapal nelayan. Tarifnya sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Tarif tersebut masih bisa ditawar, tergantung jarak yang ditempuh. Kalian akan disuguhkan pemandangan sudut-sudut pelabuhan dengan segala aktivitasnya. Selain itu, kalian juga akan dibawa melihat mercusuar yang ada di perairan Pelabuhan Sunda Kelapa yang dibangun pada tahun 1862. Yang unik dari mercusuar ini adalah warnanya. Satu berwarna hijau dan satunya berwarna merah. Dan posisinya saling berhadapan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Keempat, memancing. Bagi kalian yang suka mancing, mungkin tempat ini bisa dijadikan pertimbangan. Sembari menunggu datangnya sunset, aktivitas memancing ikan banyak dilakukan di tempat ini. Dan waktu terbaik bagi kalian yang ingin memancing adalah saat pagi dan sore hari. So, siapkan peralatan pancing kalian sebelum mendatangi pelabuhan ini ya guys. Dan yang terakhir, yang kelima, berburu sunrise dan sunset. Aktivitas yang satu ini merupakan yang paling digemari oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Fenomena sunrise maupun sunset di tempat ini cukup berbeda dengan latar perairan dan kapal-kapal kayu yang tentu memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi kalian pecinta fotografi dan videografi. Bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat ini, lokasinya di Jalan Maritim Raya, Kota Tua, Ancol, Jakarta Utara. Dan untuk masuk ke area pelabuhan, kalian akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per orang, ditambah Rp3.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk mobil. Jika ingin berperahu mengelilingi area pelabuhan, akan dikenakan tarif sewa perahu sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 pulang pergi, tergantung jarak ya guys. Itu tadi sedikit review kami saat berkunjung ke salah satu situs sejarah di kota Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Jakarta Utara. Tempatnya menarik, terutama bagi kalian yang suka wisata sejarah. Bagi pecinta fotografi dan videografi, banyak terdapat spot foto instagramable dengan latar kapal-kapal kayu dan tumpukan kontainer. Bagi yang suka mancing, tempat ini jadi pilihan yang tepat. Dan terakhir, biaya ke tempat ini juga sangat terjangkau. Sementara tips dari kami, sebaiknya datang ke tempat ini di waktu weekend, karena aktivitas pelabuhan cenderung sepi. Karena tempatnya cukup panas dan berdebu, sebaiknya persiapkan payung, topi, kacamata, masker, sunblock, dan lain-lain. Bagi kalian yang lapar, sebaiknya membawa persediaan makanan dari rumah, karena untuk tempat makan lokasinya cukup jauh. Dan terakhir, fasilitas toilet umum masih belum banyak tersedia di tempat ini. Oke guys, sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan tayangan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.